Bang Kozi, jadi Baik. akan datang nggak nih hari Kamis dan apa saja persiapannya? Baik, yang pertama soal datang, memang kami sudah memutuskan bersama tim bahwa ini panggilan biasa, panggilan seorang dengan status tersangka itu biasa saja, karena orang dengan status tersangka dengan waktu yang panjang tidak kemudian ada tindak lanjut hukum pun itu juga terjadi oleh Polda Metro Jaya, misalnya apa yang terjadi ada Firly Bahuri. Bahkan hari ini panggilan terhadap seseorang yang sudah inkrah terpidana dan itu sudah 6 tahun pun nggak ada masalah karena orang tersebut juga tidak diburu oleh aparat penegak hukum. Jadi kami kira ini bagian dari upaya kami untuk kooperatif karena ini panggilan biasa. Namun ada beberapa hal yang kami sayangkan dalam proses penegakan hukum di negeri kita yang kita cintai ini. Misalnya soal asas presumption of innocence. Dulu kita masih ingat betul ketika melihat keterangan pers dari penyidik, dari polisi begitu, mereka begitu hati-hati dan menjaga marwah orang yang masih dalam proses penyidikan. Misalnya mereka tidak pernah menyebut nama secara lengkap, hanya memberikan inisial terhadap nama-nama tersebut, terlepas publik juga sudah mengetahui siapa yang dimaksud. Namun hari ini secara telanjang, Polda Metro Jaya nampaknya tanpa malu begitu menyebut nama secara sempurna, padahal dengan disebut itu seorang marwah kehormatannya bisa saja sudah dihakimi oleh opini publik begitu, karena ada penyebutan nama, padahal proses penyidikan itu kan hanya salah satu dari tahapan yang panjang dalam proses penegakan hukum dan nanti menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan dalam perjalanannya pun proses itu juga bisa dihentikan, misalnya di SP3, di SKPP dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa apa yang terjadi pada klien kami kan sebenarnya menegaskan memang telah terjadi kriminalisasi. Dan memang dulu ada 3 klaster di saat pelaporan, ada klaster akademisi, ada aktivis, dan ada YouTuber atau media. Namun dalam proses penyelidikan dan penyidikan ternyata klaster media itu dihilangkan oleh penyidik dan memang tidak relevan karena orang hanya mempodcast seseorang kok bisa jadi terlapor begitu. Dan hari ini kita tahu ada 2 klaster pun ternyata yang didahulukan adalah klaster yang disasar. Sepertinya Saudara Jokowi dendam sekali begitu karena Roy Suryo, Tifa, dan juga Rismon yang masuk klaster akademisi ini didahulukan, padahal klaster pertama itu adalah para aktivis, yakni 5 orang yang memang sudah disebutkan. Begitu. Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, katanya Pak Jokowi dendam sekali nih. Apakah dengan penetapan status tersangka ini kasus soal ijazah palsu akan tamat menurut Anda? Iya, kalau kita lihat apa yang dibicarakan pada saat di Polda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin penetapan tersangka, tidak ada Pak Irjen Pol Asep, Pak Kapolda itu menyebutkan nama lengkap, semua inisial gitu loh. Tadi kan Bang Hosenuddin menyebutkan bahwa itu nama lengkap, tidak, karena saya hadir di sana langsung, semuanya inisial. Saya pun juga mencari-cari siapa inisial nama tersebut, ya. Jadi itu clear untuk itu. Dan kalau kita lihat ya, ini kan sudah selesai dalam arti penyidikan itu, sudah ada tersangka, pasal-pasal yang dikenakan pun juga disebutkan di situ. Ya, jadi jelas bahwasannya ini untuk pihak dari yang tersangka ya sah-sah saja, untuk penasehatnya itu penasehat pengacaranya itu bisa mengatakan demikian ya. Tapi yang jelas kalau apapun yang terjadi di sana ya kita harus terima. Dan apakah Pak Jokowi dendam? Tidak sama sekali, Davi. Pak Jokowi dari awal pertama pun juga membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ya, cuma mereka ini sangat tinggi hati. Saya pun juga secara pribadi mengatakan kepada sahabat saya Roy Suryo itu, ya seperti yang saya simpel, apa yang kamu cari sih Mas Roy untuk itu, ya kan? Ya, jadi sangat tinggi hati lah untuk itu. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarlah itu diselesaikan secara hukum dan kita lihat saja seperti apa nanti dalam proses tersangka itu, apakah ada penahanan langsung ataupun tidak, kita serahkan kepada penyidik. Begitu, Davi. Oke, Bang Ozi, tanggapan Anda, tinggi hati apa sih yang dicari? Ya, yang pertama nampaknya Bung Andi Azwan itu buta atau tuli atau setidaknya tidak menonton prolog dari program tayangan ini, karena tadi update dari polisi terkait pemanggilan sudah dijelaskan nama-nama bukan inisial tapi lengkap sekali, juga dipanggil melalui 3 mekanisme. Saya kira ini yang menjadi kritik saya dan saya kira pernyataan Bung Andi ini kelewat begitu. Nah, tapi saya ingin tegaskan memang dendam itu menjadi kesumat manakala Saudara Jokowi tidak mampu memaksa klien kami untuk bisa berdamai dan meminta maaf pada sesuatu yang tidak jelas dasar meminta maaf, karena klien kami ini kan hanya melakukan penelitian.
bahwa hasil penelitian itu tidak disukai oleh saudara Joko Widodo, yakni kesimpulannya adalah palsu. Kesimpulan palsu itu dalam objek penelitian ilmiah juga kesimpulan atau nomenklatur yang biasa saja. Sekali lagi kami tegaskan bahwa seorang peneliti itu tidak pernah dia diperintahkan untuk berbohong. Dia hanya mengatakan apa yang hasil penelitiannya. Bahwa penelitian itu bisa benar, bisa keliru, itu hal yang lain. Tapi sayangnya objek penelitian utama yang ini semestinya ditegaskan pada publik, karena persoalan ini bukan hanya persoalan Roy Suryo, Rismond dan yang lain, tapi persoalan masyarakat, persoalan seluruh rakyat. Tapi sampai di proses Polda pun rupanya Polda hanya merevisi apa yang dilakukan oleh para Mabes Polri, yakni hanya mengumumkan status tersangka, namun tidak dijelaskan ya dokumen yang dipersoalkan itu ditunjukkan ini loh yang asli, sehingga seseorang menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, itu fitnah. Ijazah Jokowi palsu itu adalah menyerang kehormatan menjadi serendah-serendahnya. Nah, yang menjadi menarik adalah saya atau kami sudah menganalisa memang ada pasal-pasal selundupan dan itu terbukti memang ada di Speed ya, misalnya di klaster pertama itu selundupannya adalah di pasal 160. Sementara di klaster kedua yakni Roy Suryo dan kawan-kawan itu ada selundupan pasal ITE pasal 32 dan 35. Kenapa demikian? Karena kalau memang objektif hanya proses hukum terhadap apa yang diadukan oleh saudara Joko Widodo merasa difitnah atau dicemarkan atas ijazahnya disebut palsu, itu kan yang relevan hanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, atau kalaupun mau ditambah dengan sarana ITE adalah pasal 27A Undang-Undang ITE. Yang keduanya itu gendus deliknya sama, yakni berkaitan dengan pencemaran dan fitnah. Akan tetapi ketika ada tuduhan mengedit ya seolah-olah ya dokumen itu menjadi palsu dengan sarana teknologi, ini justru penyidik telah mengedarkan fitnah yang sangat jahat kepada klien kami tanpa menunjukkan bukti mengeditnya di mana. Padahal kalau kita bicara siapa yang pertama kali mengupload dan mengedit itu justru adalah Dian Sandi, kader PSI. Akan tetapi penyidik tidak pernah memburu Dian Sandi karena itu bagian dari relawan Jokowi atau bagian dari sesuatu yang harus dilayani oleh polisi. Jadi saya lihat ini polisi di tengah ada isu atau permintaan atau tuntutan publik ada reformasi di tubuh Polri, justru kasus ini menegaskan polisi belum berubah sama sekali. Karena itu kami berpesan kepada Pak Profesor Mahfud MD juga Prof. Jimli Asidiki, di antara program prioritas untuk melakukan reformasi Polri adalah bagaimana institusi Polri itu menjadi pelayan masyarakat dan tidak melakukan kriminalisasi begitu. Tidak semua persoalan yang ada di tengah masyarakat, apalagi perbedaan pendapat. Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Hozi terkait penyidik melakukan fitnah dan juga memang ini menurut Anda akan ditahan atau tidak, Roy Suryo? Iya, Davi, kalau dikatakan Bung Hozinudin ya sah-sah saja dia membela kliennya, melempar bola panas kembali kepada Kepolisian Republik Indonesia Polda Metro Jaya. Yang jelas ya, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya itu penuh dengan kehati-hatian dengan melibatkan 130 saksi pelapor dan saksi ahli. Dan saksi ahlinya juga nggak main-main ya, lebih dari 25 orang ya. Kemudian juga barang buktinya pun juga cukup banyak, sampai 700-an dikatakan itu. Artinya begini, ya kalau mengatakan bahwa itu ada kriminalisasi, ya kriminalisasi di mana? Biasalah, kalau orang sudah ditetapkan tersangka, sebentar lagi akan masuk ya, karena pasal 5 tahun ancaman hukumannya, ya biasa kalau yang namanya untuk pembela itu ya pengacara itu ya akan mati-matian untuk membela itu. Ya, yang jelas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kita apresiasi betul ya, dan telah melakukan tugas-tugasnya secara profesional untuk itu. Kita tidak perlulah berbusa-busa berdebat lagi, balik lagi ke belakang, ada kriminalisasi, ada pasal selundupan dan sebagainya. Itu sudah final. Artinya final begini, bukan final di pengadilan, tapi final dalam masalah di penyidikan. Tinggal begini, datang pada hari Kamis ya, semuanya sebagai saksi sebagai tersangka yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya oleh penyidik, dan saya sih berharap ya saya berharap ya mereka ini bisa ditahan untuk itu, karena kan sudah pasal yang dikenakan itu kan 5 tahun ke atas untuk itu, biar tidak ada lagi kegaduhan yang diciptakan lagi gitu loh. Apalagi Davi, ini satu orang ini kan nggak ditahan itu yang namanya Michael B. Sinaga itu. Nah akhirnya dia membuat suatu fitnah lagi kan, sasarannya kemana-mana, ya termasuk kepada diri saya yang sudah saya laporkan. Mungkin ini nanti menjadi klaster ketiga buat mereka semua itu. Jadi David,
kita apresiasi lah kepada seluruh ya relawan-relawan juga Jokowi Prabowo Gibran, seluruh masyarakat Indonesia yang begitu sabar melihat bagaimana progres dari status hukum dari ijazah yang diduga palsu milik Pak Jokowi. Begitu, David. Oke, baik. Bang Gozi, terakhir, apakah kalau tadi Anda katakan ada kriminalisasi, apakah Anda akan mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan status tersangka? Opsi pra-peradilan masih kami pertimbangkan, tetapi kalau kaitannya dengan kriminalisasi justru bukan sejak ditetapkan sebagai tersangka, sejak awal kami tegaskan ini ada kriminalisasi, karena itu kami membentuk tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Ada hal yang perlu kami tegaskan lagi-lagi, kubu Jokowi itu merasa jika orang itu sudah ditahan, sudah dipidana, bisa dibungkam, seolah-olah tidak ada lagi ya daya kritis yang bisa disampaikan. Ingat loh kasus Bambang Tri dan Gus Nur, itu kan sudah divonis. Apakah vonis itu menghentikan masyarakat untuk bertanya soal ijazah ini? Apakah persoalan ijazah asli atau palsu ini berhenti di hadapan publik bahkan seluruh rakyat? Jadi jangan anggap dengan menetapkan satu tersangka apalagi melakukan penahanan itu bisa membungkam daya kritis masyarakat, karena persoalan yang sedang diteliti oleh Roy Suryo Risma dan sebagainya itu bukanlah persoalan pribadi Roy, tapi juga ini berkaitan dengan persoalan publik, bukan hanya soal ijazah seorang tukang bakso ya atau tukang mie ayam. Ini adalah ijazah seorang yang pernah digunakan untuk menjadi calon presiden dan sudah menjadi presiden 2 periode. Jadi yang harus dijelaskan pada publik dan dituntaskan itu apakah ijazah tersebut benar-benar palsu atau sebaliknya. Dan ini yang tidak pernah digunakan, yang sebenarnya ini adalah cara yang paling simpel dan sederhana untuk mengakhiri polemik jika memang mereka menuduh ada kegaduhan karena ijazah. Jadi yang bikin gaduh itu bukan penelitiannya, tapi objek ijazahnya itu yang sampai sekarang ditahan, tidak ditunjuk-tunjukkan, bahkan di penyidik ketika kami tanyakan pun tidak ditunjukkan. Nah, persoalan lanjutannya adalah dalam prosedur itu ada ya 130 saksi, 22 ahli dan 700-an bukti. Tapi sayangnya saksi dan ahli yang diakomodir hanya dari kubu Jokowi, sementara kami menghadirkan saksi hanya 1 yang diperiksa. Ahli kami 3-3-nya belum pernah diperiksa. Dan ini semua perlu diketahui oleh masyarakat, bukan soal bahwa ini sudah tersangka lalu ikuti saja. Nggak perlu diajari, kami kalau dipanggil itu hadiri, hadapi, BAP itu dampingi. Itu biasa, semua orang juga tahu. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana peristiwa ini bisa menerangkan publik dengan memberikan jawaban yang konkret dan kemudian memuaskan publik soal ijazahnya. Dan ijazah ini pun saat konferensi pers tidak pernah ditunjukkan oleh Polda. Jadi sekali lagi repetisi pemidanaan atau pembungkaman dengan cara memberikan sanksi hukuman pidana tidak akan menghilangkan daya kritis masyarakat. Demikian. Oke, baik. Dan kita akan pantau terus perkembangannya seperti apa nanti hari Kamis terhadap pemeriksaan Mas Roy Suryo, dan masyarakat juga mengikuti kasus ini. Terima kasih Bang Kozi, Bang Andi Aswan juga terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Mari.